Di tengah hutan lebat alas roban, api berkobar tanpa sumber. Menari di udara seolah memiliki nyawa. Bisikan lirih terdengar di antara pepohonan, membawa kisah kutukan kuno yang menelan siapapun yang berani melangkah terlalu jauh. Masyarakat percaya itu bukan sekadar api biasa. Itu adalah Banaspati, roh penuh dendam yang mencari korban baru. Ketika seorang kesatria pemberani menantang makhluk gaib ini, ia tak hanya menghadapi ancaman api, tetapi juga rahasia kelam yang telah terkubur selama berabad-abad. Mampukah ia menghentikan teror yang mengintai dalam gelap? Misteri Alas Roban. Di tengah Pulau Jawa, terbentang hutan lebat yang dikenal sebagai Alas Roban. Hutan ini bukan sekadar pepohonan rimbun dan jalanan berliku, tetapi juga tempat yang menyimpan berbagai kisah mengerikan. Sejak zaman dahulu, Alas Roban telah menjadi saksi bisu. Hilangnya banyak orang tanpa jejak, suara-suara aneh yang menggema di tengah malam, dan cahaya api yang melayang tanpa sumber. Penduduk sekitar percaya bahwa fenomena itu adalah ulah Banaspati, makhluk gaib yang menyerupai bola api dan mampu membakar siapapun yang mengusiknya. Konon, Banaspati bukan sekadar makhluk astral biasa, melainkan roh jahat yang terus mencari mangsa untuk memperkuat dirinya. Banyak pelancong dan pengendara yang melewati Alas Roban mengaku melihat cahaya merah menyala di antara pepohonan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suatu malam, seorang sopir truk bernama Surya melintasi jalanan Alas Roban. Udara terasa dingin menusuk dan kabut tipis mulai turun. Ia sudah sering melewati jalan ini, tetapi malam itu terasa berbeda. Mesin truknya tiba-tiba mati, dan dari kejauhan ia melihat kilatan api yang melayang rendah. Jantungnya berdegup kencang. Api itu bergerak mendekat, dan semakin dekat, semakin panas suhu di sekelilingnya. Surya meraih senter dan menyorot ke arah cahaya tersebut. Sesaat, ia melihat sosok yang tak bisa dijelaskan. Tubuh menyerupai bola api dengan wajah samar di dalamnya. Ketika api itu menyembur ke arahnya, Surya berteriak dan buru-buru menyalakan truknya. Mesin hidup dan ia segera tancap gas. Di kaca spion, ia melihat api itu masih mengejarnya sebelum akhirnya menghilang di kegelapan. Surya tiba di pos peristirahatan dengan wajah pucat. Ia tahu, malam itu ia baru saja lolos dari maut. Tak jauh dari Alas Roban, ada sebuah desa kecil yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap bulan, selalu ada 1 atau 2 orang yang hilang tanpa jejak. Kadang, mereka hanya pergi ke ladang dan tak pernah kembali. Kadang pula, suara jeritan terdengar dari hutan. Tetapi, ketika warga mencarinya, tak ada siapapun di sana. Di balai desa, para sesepuh berkumpul membahas kejadian aneh yang terus berulang. Seorang lelaki tua bernama Mbah Wirya menatap mereka dengan sorot mata serius. Kutukan ini sudah ada sejak lama, katanya. Banaspati tidak akan berhenti sebelum keinginannya dipenuhi. Para warga terdiam. Beberapa dari mereka mengangguk setuju, sementara yang lain tampak ragu. Namun, mereka semua tahu bahwa Banaspati bukan sekadar cerita kosong. Sudah banyak saksi mata yang mengaku melihat bola api berkeliaran di malam hari. Bahkan, beberapa orang yang nekat masuk ke dalam hutan sering kembali dalam keadaan linglung. Salah satu korban yang selamat adalah seorang pemuda bernama Jaka. Ia ditemukan dalam keadaan pingsan di tepi hutan. Tubuhnya penuh luka bakar ringan. Saat sadar, ia hanya bisa mengucapkan satu kata berulang kali dengan suara gemetar. Banaspati, Banaspati. Penduduk desa semakin ketakutan. Mereka tahu, selama Banaspati masih menguasai Alas Roban, tak ada yang benar-benar aman. Dahulu kala, jauh sebelum Alas Roban dikenal sebagai tempat terkutuk, hiduplah seorang dukun sakti bernama Ki Jagasatru. Ia bukan orang biasa. Ilmunya luar biasa tinggi.
mampu mengendalikan angin, memanggil hujan, bahkan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Namun, kekuatan itu tak cukup bagi Ki Jagasatru. Keserakahannya menuntunnya untuk mencari ilmu yang lebih hebat, lebih mengerikan. Dalam pencariannya, ia melakukan ritual terlarang, menyerahkan jiwanya kepada makhluk gaib dengan perjanjian bahwa ia akan diberi kekuatan tak tertandingi. Sebagai imbalannya, ia harus memberikan tumbal manusia setiap bulan. Awalnya, ia memanfaatkan orang-orang asing yang tersesat di hutan. Namun, semakin lama, haus akan kekuatan membuatnya semakin keji. Ia mulai menculik penduduk desa dan mengorbankan mereka di altar ritualnya. Keadaan ini membuat penduduk sekitar geram. Mereka mengumpulkan keberanian untuk melawan. Seorang pemuda bernama Pangeran Setra, yang juga memiliki ilmu kebatinan, menantang Ki Jagasatru dalam pertarungan maut. Dengan menggunakan doa-doa suci dan jimat sakti, Pangeran Setra berhasil mengalahkan sang dukun. Namun, sebelum nyawanya benar-benar habis, Ki Jagasatru mengutuk dirinya sendiri. Dengan darahnya sendiri, ia melukis mantra di tanah, bersumpah bahwa rohnya tidak akan pernah mati. Ia akan kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan, membakar siapapun yang berani mengusik wilayahnya. Begitu kata-kata terakhirnya diucapkan, tubuhnya terbakar sendiri, berubah menjadi api yang berkobar-kobar. Dari sanalah legenda Banaspati lahir. Sejak saat itu, arwah Ki Jagasatru menjelma menjadi makhluk berapi, berkeliaran di alas roban, menuntut tumbal tanpa henti. Sejak kematian Ki Jagasatru, alas roban tak lagi menjadi hutan biasa. Kutukan Banaspati menjadikannya tempat terlarang. Orang-orang yang tersesat di sana sering melaporkan pengalaman mengerikan. Bisikan yang tak terlihat, bayangan yang bergerak sendiri, dan yang paling menakutkan, api yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Para penduduk desa telah mencoba berbagai cara untuk mengusir kutukan itu. Sesepuh desa mengadakan ritual pembersihan. Para dukun mengucapkan mantra-mantra pelindung. Bahkan ada yang mencoba menanam sesajen di beberapa titik hutan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Banaspati tetap ada, tetap mengintai, tetap mencari mangsa. Suatu malam, seorang pemburu bernama Wiratma nekat memasuki alas roban. Ia tak percaya dengan cerita-cerita yang beredar. Dengan membawa parang dan obor, ia berjalan melewati pepohonan yang menjulang tinggi. Awalnya, semuanya tampak normal. Namun, semakin dalam ia masuk, udara terasa semakin panas. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik di telinganya. "Kau akan terbakar." Jantung Wiratma berdegup kencang. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tak melihat siapapun. Tiba-tiba, api muncul begitu saja di hadapannya, melayang-layang seolah hidup. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan bentuk yang terus berubah seperti lidah api. Wiratma berlari sekuat tenaga, namun api itu mengejarnya. Udara di sekelilingnya mendadak membara, membuat kulitnya terasa terbakar. Dengan sisa tenaga, ia berhasil keluar dari hutan, jatuh tersungkur di tepi desa. Warga yang menemukannya terkejut melihat tubuhnya dipenuhi luka bakar. Dalam kondisi sekarat, Wiratma hanya bisa mengucapkan satu kalimat dengan suara lirih, "Banaspati." Tidak bisa diusir. Ketakutan kembali menyelimuti desa. Kutukan itu nyata, dan mereka sadar bahwa mereka tak bisa berbuat apa-apa selain hidup dalam bayang-bayang teror Banaspati. Malam itu, bulan bersinar redup di langit, menyisakan cahaya pucat yang menembus celah dedaunan. Jaka Wulung, seorang pemburu muda, berjalan perlahan di tepi hutan alas roban. Ia sudah terbiasa berburu di sekitar sana, tetapi malam itu terasa berbeda. Angin bertiup panas, dan keheningan yang aneh menyelimuti udara. Saat ia melangkah lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya merah berkobar di antara pepohonan,
Awalnya, ia mengira itu adalah nyala api unggun, mungkin milik pemburu lain. Namun, semakin ia mendekat, ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Api itu bergerak, melayang seolah memiliki nyawa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, seperti angin yang berputar dalam pusaran api. Dari dalam kegelapan, sesosok makhluk muncul. Tubuhnya diselimuti api, membentuk wujud menyerupai manusia, tetapi lebih besar dan lebih mengerikan. Matanya bersinar merah seperti bara, menatap Jaka Wulung dengan intensitas yang menusuk jantung. Jaka Wulung tercekat, keringat dingin membasahi tubuhnya, meskipun hawa di sekitarnya terasa panas. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Banaspati mengangkat tangannya yang menyala, dan tiba-tiba kobaran api menyembur ke arah Jaka. Dengan refleks cepat, Jaka menjatuhkan dirinya ke tanah dan berguling menjauh. Api itu melewati tempatnya, berdiri beberapa detik yang lalu, membakar semak-semak di belakangnya. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Ia sadar, jika ia tetap di sini lebih lama, nyawanya akan melayang. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia bangkit dan berlari sekencang mungkin ke arah desa. Di belakangnya, ia masih bisa merasakan hawa panas yang mengejarnya. Namun, begitu ia mencapai perbatasan hutan, api itu menghilang. Dengan napas tersengal, Jaka Wulung menatap ke arah hutan yang kini kembali sunyi. Ia selamat, tetapi hatinya tahu bahwa Banaspati masih mengintai, siap mencari korban berikutnya. Di sebuah desa yang jauh dari Alas Roban, hiduplah seorang pendekar sakti bernama Raden Wirakusuma. Ia dikenal sebagai ksatria yang memiliki ilmu tinggi dan keberanian luar biasa. Tak hanya mahir dalam pertarungan fisik, ia juga menguasai ilmu kebatinan yang diwariskan oleh leluhurnya. Suatu hari, seorang pedagang yang baru kembali dari Alas Roban datang ke desa dan menceritakan kejadian mengerikan yang ia dengar di sana. Ia berbicara tentang makhluk api yang membakar siapa saja yang mendekat, tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Warga desa mendengarkan dengan ngeri, tetapi Raden Wirakusuma justru merasa tertantang. Makhluk seperti itu tidak boleh dibiarkan berkeliaran, katanya tegas. Jika benar ada roh jahat yang meneror penduduk, aku akan pergi dan menumpasnya. Orang-orang memperingatkan bahaya yang mengintainya, tetapi Raden Wirakusuma tetap pada keputusannya. Dengan membawa sebilah keris pusaka dan jimat pelindung, ia bersiap melakukan perjalanan ke Alas Roban. Perjalanan menuju hutan terkutuk itu tidak mudah. Ia melewati desa-desa yang diliputi ketakutan, mendengar cerita dari mereka yang selamat dari teror Banaspati. Setiap cerita yang ia dengar semakin meyakinkannya bahwa makhluk ini bukanlah sekadar roh gentayangan biasa, melainkan kekuatan jahat yang telah lama bersemayam di sana. Saat matahari mulai tenggelam, ia tiba di tepi Alas Roban. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, membawa hawa dingin yang mencekam. Namun, di sela-sela dinginnya malam, ia bisa merasakan sesuatu yang lain. Kehadiran makhluk yang selama ini ditakuti orang-orang. Dengan langkah mantap, Raden Wirakusuma memasuki hutan. Ia tahu pertarungan besar sudah menantinya. Dengan tekad bulat, Raden Wirakusuma memulai perjalanannya menuju Alas Roban. Ia menunggangi kuda hitamnya, melintasi desa-desa yang tampak sunyi dan penuh ketakutan. Setiap kali ia bertanya tentang Banaspati, orang-orang hanya menunduk dan berbisik, seolah takut makhluk itu akan mendengar. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang menggeleng ngeri saat mendengar tujuannya. Tuan pendekar, Banaspati bukanlah musuh biasa. Ia tak bisa ditebas dengan pedang atau dilawan dengan keberanian semata, katanya dengan suara parau. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Tanya Raden Wirakusuma.
lelaki tua itu menghela napas. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan gaib yang bisa melawannya. Jika kau benar-benar ingin menghadapi makhluk itu, pergilah ke Gunung Kendeng. Di sana ada seorang pertapa tua yang mungkin bisa membantumu. Raden Wirakusuma melanjutkan perjalanan ke Gunung Kendeng. Setelah perjalanan berjam-jam, ia menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Di depan gubuk itu, duduklah seorang pria berjanggut panjang dengan mata tajam penuh kebijaksanaan. "Aku tahu maksud kedatanganmu, anak muda," kata pertapa itu sebelum Raden Wirakusuma sempat berbicara. "Kau ingin menantang Banaspati, tetapi kekuatanmu belum cukup." Raden Wirakusuma mengangguk hormat. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Pertapa itu menatapnya dalam-dalam. "Kekuatan Banaspati berasal dari ilmu hitam yang sangat kuat. Jika kau ingin menang, kau harus menemukan pusaka kuno yang dapat menahan api gaibnya. Namun, mendapatkan pusaka itu bukanlah hal yang mudah." Raden Wirakusuma tidak gentar. "Di mana aku bisa menemukannya?" Pertapa itu tersenyum tipis. "Pergilah ke desa di kaki alas Roban dan temui Mbah Gendro. Ia satu-satunya orang yang tahu di mana pusaka itu berada." Tanpa membuang waktu, Raden Wirakusuma segera melanjutkan perjalanan, siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Setelah menempuh perjalanan panjang, Raden Wirakusuma akhirnya tiba di desa di kaki alas Roban. Desa itu tampak lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Penduduknya enggan keluar rumah saat matahari mulai condong ke barat, seolah takut sesuatu akan muncul dari dalam hutan. Ia berjalan menuju sebuah rumah tua di ujung desa, rumah milik Mbah Gendro, seorang dukun sakti yang telah lama dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam gaib. Saat mengetuk pintu, suara berat menyahut dari dalam, "Masuklah, aku sudah menunggumu." Raden Wirakusuma membuka pintu dan melihat seorang pria tua duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh dupa yang mengepul. Matanya tajam, penuh pengalaman dan kebijaksanaan. "Aku tahu tujuanmu, anak muda," kata Mbah Gendro tanpa basa-basi. "Kau ingin mengalahkan Banaspati, tapi ketahuilah, kau tidak bisa melawannya hanya dengan keberanian. Kau butuh pusaka yang bisa menahan api jahatnya." Raden Wirakusuma duduk bersila di hadapan Mbah Gendro. "Di mana aku bisa menemukan pusaka itu?" Mbah Gendro menghela napas panjang. Pusaka itu adalah sebuah keris bernama Kiai Sanggabumi. Ia dibuat oleh empu sakti zaman dahulu, khusus untuk menaklukkan kekuatan api. Namun, pusaka itu tersembunyi di dalam sebuah gua di tengah hutan, dijaga oleh makhluk halus. "Makhluk halus?" Raden Wirakusuma mengernyit. Mbah Gendro mengangguk. "Gua itu dijaga oleh makhluk yang disebut jin penjaga pusaka. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Jika kau ingin mendapatkan keris itu, kau harus membuktikan bahwa hatimu bersih dan niatmu benar." Raden Wirakusuma tersenyum tipis. "Aku siap menghadapi ujian apapun." Mbah Gendro menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. "Kalau begitu pergilah ke gua di sisi barat alas Roban. Tapi ingat, jangan sekali-kali menunjukkan ketakutan, atau kau akan binasa di dalamnya." Dengan restu dari sang dukun, Raden Wirakusuma bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Gua itu menantinya, dan di dalamnya pusaka sakti yang bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Banaspati. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan ke dalam gua itu akan menjadi salah satu ujian terberat dalam hidupnya. Pintu masuknya sempit dan gelap, hanya diterangi oleh pantulan cahaya bulan. Udara di dalamnya terasa lembab dan dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang asing, bau mistis yang tak bisa dijelaskan. Saat melangkah lebih dalam, ia merasakan sesuatu yang janggal. Gua itu seakan bernafas, dan suara langkahnya menggema seolah ada yang mengikutinya.
Namun, Raden Wirakusuma tetap fokus. Ia harus menemukan pusaka yang bisa menandingi kekuatan Banaspati. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari dalam gua. Meskipun seharusnya tempat itu tertutup rapat, suara gemuruh terdengar, dan dari kegelapan muncullah sosok tinggi besar dengan mata menyala seperti bara api. Sosok itu berwujud bayangan hitam pekat, tubuhnya diselimuti kabut kelam. Siapa yang berani mengusik tempat ini? Suara berat bergema di seluruh gua. Raden Wirakusuma menggenggam kerisnya erat. Aku datang untuk mengambil pusaka yang tersembunyi di sini. Aku membutuhkan kekuatannya untuk mengalahkan Banaspati. Sosok itu tertawa rendah. Suaranya menggema seperti petir yang menggelegar. Tombak Wesi Kencana tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Kau harus membuktikan bahwa kau layak. Sekonyong-konyong bayangan itu mengayunkan lengannya ke arah Raden Wirakusuma, menciptakan angin kencang yang hampir membuatnya terhempas. Namun, sang pendekar tetap berdiri tegak, menutup matanya dan merapal doa. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar keemasan, seolah ada kekuatan dari dalam dirinya yang bangkit. Bayangan hitam itu bergetar, seolah merasakan tekanan besar. Akhirnya, sosok itu menghilang, meninggalkan suara lirih. Kau layak. Ambillah pusaka itu. Di hadapan Raden Wirakusuma, sebuah altar batu muncul. Di atasnya tergeletak sebuah tombak berkilauan. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya terasa dialiri energi yang luar biasa. Ia tahu, inilah senjata yang bisa menandingi kekuatan Banaspati. Setelah mendapatkan tombak Wesi Kencana, Raden Wirakusuma kembali ke desa. Ia tahu, pertarungan besar sudah di depan mata. Banaspati bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ia adalah kutukan yang lahir dari dendam dan keserakahan. Untuk bisa menghadapinya, ia harus mempersiapkan diri dengan matang. Di desa, ia menemui Mbah Gendro untuk mendapatkan bimbingan terakhir. Kekuatan Banaspati berasal dari api neraka, kata Mbah Gendro sambil menatap tombak pusaka yang kini ada di tangan Raden Wirakusuma. Tombak itu mampu menyerap energinya, tetapi kau harus bisa mengendalikannya. Jika tidak, kau sendiri yang akan terbakar oleh kekuatannya. Raden Wirakusuma mengangguk paham. Ia lalu pergi ke puncak bukit untuk bermeditasi, mencari ketenangan dan menyelaraskan energinya dengan pusaka itu. Dalam keheningan malam, ia merasakan kehadiran roh leluhur yang memberinya petunjuk. Jangan lawan api dengan api, tetapi redam dengan keseimbangan. Banaspati bukan hanya harus dikalahkan, tetapi juga harus dilepaskan dari belenggu dendamnya. Pagi pun tiba, dan saat matahari mulai menyinari desa, Raden Wirakusuma membuka matanya. Ia telah siap. Dengan keyakinan yang kokoh dan senjata sakti di tangannya, ia akan menghadapi Banaspati di sarangnya, di tengah alas roban. Penduduk desa menatapnya dengan harapan dan ketakutan. Mereka tahu, jika Raden Wirakusuma gagal, maka teror Banaspati akan terus berlanjut selamanya. Namun, jika ia berhasil, mereka akan terbebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Dengan langkah mantap, sang pendekar berangkat menuju hutan. Malam ini, pertarungan antara manusia dan makhluk gaib akan segera terjadi. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, menerangi alas roban yang kelam dan penuh misteri. Angin malam berhembus dingin, namun hawa panas terasa semakin pekat ketika Raden Wirakusuma melangkah ke tengah hutan. Ia menggenggam tombak Wesi Kencana dengan erat. Tubuhnya siap menghadapi bahaya yang mengintai. Dari dalam kegelapan, suara gemuruh terdengar. Daun-daun kering berterbangan, dan tiba-tiba api besar melayang di udara, menyala-nyala dengan warna merah menyilaukan. Banaspati telah muncul. Manusia bodoh, beraninya kau menantangku? Suara menggelegar mengguncang pepohonan.
Raden Wirakusuma tetap berdiri tegak. Aku datang bukan untuk takut, tapi untuk mengakhiri terormu terhadap desa ini, teriaknya sambil menyiapkan kuda-kuda. Banaspati melesat cepat, kobaran apinya membesar, berusaha membakar sang pendekar. Raden Wirakusuma melompat ke samping, menghindari serangan itu. Namun, panasnya masih terasa, hingga kulitnya memerah. Ia segera mengayunkan tombak pusaka, dan saat ujungnya bersinar keemasan, pusaka itu menyerap sebagian api Banaspati. Makhluk itu meraung marah. Tombak itu, tidak mungkin, kini Banaspati melancarkan serangan bertubi-tubi. Bola-bola api melesat ke arah Raden Wirakusuma, membakar pohon-pohon di sekitar. Sang pendekar berusaha menghindar, namun satu ledakan mengenai lengannya membuatnya jatuh tersungkur. Banaspati tertawa penuh kemenangan. Kau bukan tandinganku manusia. Api akan selalu menang atas daging dan darah. Namun, Raden Wirakusuma tidak menyerah. Ia menancapkan tombak Wesi Kencana ke tanah dan mulai merapal mantra yang diajarkan Mbah Gendro. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, dan perlahan api Banaspati mulai berkurang intensitasnya. Makhluk itu menggeram. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan. Dengan seluruh kekuatannya, Raden Wirakusuma melompat ke arah Banaspati dan mengayunkan tombaknya. Mata tombak itu menembus inti api Banaspati, membuat makhluk itu bergetar hebat. Raungan menyayat terdengar di seluruh hutan. Pertempuran memasuki puncaknya dan kemenangan belum bisa dipastikan. Tubuh Banaspati mengguncang hebat, kobaran apinya menyebar liar. Hutan di sekelilingnya mulai terbakar, membuat udara semakin panas dan sulit dihirup. Raden Wirakusuma mempererat genggaman pada tombaknya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini, serunya dengan sisa tenaganya. Namun, Banaspati yang terluka parah tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya, menciptakan bola api raksasa yang siap meledak dan menghancurkan segalanya. Jika aku harus binasa, maka kalian semua akan ikut denganku. Raden Wirakusuma menyadari bahaya yang akan terjadi. Jika Banaspati meledak, bukan hanya ia, tetapi desa di sekitar Alas Roban juga akan terbakar habis. Ia harus bertindak cepat. Dengan sisa tenaganya, ia merapal mantra terakhir, menyalurkan seluruh energinya ke dalam tombak Wesi Kencana. Cahaya keemasan memancar lebih terang dari sebelumnya. Saat bola api Banaspati semakin membesar, ia melompat dan menusukkan tombak itu ke inti api makhluk tersebut. Ledakan dahsyat terjadi. Suara gemuruh mengguncang bumi, angin panas berhembus ke segala arah. Namun, tepat sebelum kehancuran total terjadi, cahaya dari tombak menyerap seluruh api Banaspati. Tubuh makhluk itu mengecil, menyusut, hingga akhirnya terserap sepenuhnya ke dalam tombak. Namun, pengorbanan besar harus dibayar. Tubuh Raden Wirakusuma terlempar ke tanah. Luka-luka memenuhi tubuhnya. Napasnya tersengal. Kekuatannya hampir habis. Ia telah berhasil menyegel Banaspati ke dalam pusaka, tetapi tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Di kejauhan, langit yang tadinya merah membara perlahan kembali gelap. Hutan yang hampir habis terbakar mulai mereda. Angin dingin berhembus kembali, membawa ketenangan yang lama hilang dari Alas Roban. Penduduk desa yang melihat kejadian itu berlari mendekati Raden Wirakusuma. Mereka menangis melihat pahlawan mereka terbaring lemah di tanah, di samping tombak yang kini berpendar redup. Apakah ini akhir bagi sang pendekar? Ataukah masih ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya? Malam itu, Alas Roban menjadi saksi atas pengorbanan seorang kesatria demi kedamaian banyak orang. Pagi menjelang, sinar matahari pertama menyinari Alas Roban yang selama ini selalu diselimuti kegelapan.
udara yang tadinya panas dan mencekam kini terasa lebih sejuk. Seolah-olah alam baru saja terbebas dari belenggu kutukan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Penduduk desa yang berbondong-bondong menuju hutan menemukan Raden Wirakusuma tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Tombak Wesi Kencana masih berada di sisinya, berpendar redup setelah menyegel Banaspati. Mereka segera mengangkatnya dan membawanya kembali ke desa. Para tabib terbaik mencoba menyembuhkan luka-lukanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kesaktiannya telah terkuras habis dalam pertarungan melawan Banaspati. Sementara itu, alas roban perlahan berubah. Pohon-pohon yang tadinya kering mulai menunjukkan tanda kehidupan, burung-burung kembali berkicau, dan suara-suara gaib yang dulu menghantui menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi cahaya api yang melayang di udara. Tidak ada lagi bisikan-bisikan menyeramkan di malam hari. Para sesepuh desa berkumpul. Mereka tahu bahwa kutukan Banaspati akhirnya telah berakhir. Namun harga yang harus dibayar sangat besar. Mereka hanya bisa berharap agar Raden Wirakusuma dapat bertahan hidup setelah perjuangan yang luar biasa itu. Malam itu, seluruh penduduk desa berkumpul di alun-alun menyalakan obor sebagai tanda penghormatan kepada sang ksatria. Mereka berdoa agar roh jahat tidak pernah kembali dan agar Raden Wirakusuma mendapatkan kesembuhan. Waktu berlalu dan desa-desa di sekitar alas roban kembali damai. Tidak ada lagi orang yang hilang secara misterius. Tidak ada lagi cerita tentang makhluk api yang meneror penduduk. Hutan yang dulu terkenal angker kini perlahan menjadi tempat yang lebih aman, meskipun masih ada yang memilih untuk tidak mendekatinya, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan yang telah terjadi. Namun meskipun ancaman telah lenyap, nama Raden Wirakusuma tidak pernah dilupakan. Sebagai bentuk penghargaan, penduduk membangun sebuah tugu di tepi hutan, tepat di tempat ia pertama kali memasuki alas roban untuk menghadapi Banaspati. Tugu itu menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan kemenangan atas kegelapan yang selama ini menghantui desa mereka. Beberapa orang masih datang ke tempat itu untuk berdoa, memanjatkan rasa syukur atas keselamatan mereka. Kisah Raden Wirakusuma diceritakan turun-temurun, menjadi legenda yang dikenang oleh anak-anak desa sebagai kisah tentang pahlawan sejati yang mengorbankan segalanya demi orang lain. Sementara itu, Raden Wirakusuma sendiri, meskipun selamat, tidak lagi seperti dulu. Kesaktiannya telah hilang bersama pertempuran terakhirnya. Ia memilih menghabiskan sisa hidupnya di desa, hidup sederhana sebagai rakyat biasa, jauh dari pertarungan dan peperangan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menjalankan takdirnya. Ia tidak lagi seorang pendekar yang harus mengayunkan senjata, tetapi seorang pria yang telah membawa kedamaian bagi banyak orang. Di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, beberapa penduduk desa mengaku masih melihat cahaya kecil berpendar di dalam hutan. Namun, mereka tidak lagi takut. Mereka percaya itu bukan Banaspati yang kembali, melainkan roh para leluhur yang menjaga keseimbangan, memastikan bahwa kegelapan tidak akan kembali menyelimuti alas roban. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah tentang Banaspati dan Raden Wirakusuma tetap hidup di hati masyarakat. Setiap generasi mendengar cerita tentang bagaimana sang pendekar menumpas makhluk api yang meneror alas roban. Tugu yang dibangun di tepi hutan menjadi tempat suci bagi penduduk desa. Mereka percaya bahwa selama tugu itu tetap berdiri, segel Banaspati tidak akan pernah terbuka. Setiap tahun, saat bulan purnama menyinari langit, masyarakat mengadakan upacara penghormatan, menyalakan obor di sekitar tugu, dan mengucapkan doa bagi arwah para leluhur.
termasuk Raden Wirakusuma. Namun, ada satu peringatan yang selalu disampaikan para sesepuh kepada anak-anak muda di desa. Jangan pernah mencoba memasuki hutan dan mencari tombak Wesi Kencana. Mereka percaya bahwa meskipun Banaspati telah tersegel, kekuatannya tidak benar-benar lenyap. Ia hanya tertidur di dalam tombak, menunggu seseorang yang cukup bodoh atau serakah untuk membangunkannya kembali. Sebagian orang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu, jika seseorang berdiri di dekat tugu dan memperhatikan dengan saksama, mereka bisa melihat bayangan api kecil menari-nari di dalam hutan. Tidak ada yang tahu apakah itu roh Banaspati yang masih mengintai atau sekadar permainan cahaya dari obor yang menyala. Raden Wirakusuma sendiri, meskipun telah lama tiada, dikenang sebagai pahlawan sejati. Makamnya yang sederhana tetap diziarahi oleh mereka yang ingin meminta perlindungan dan berkah. Nama dan kisahnya tidak pernah padam, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan begitu, legenda Banaspati Alasroban tetap hidup, tidak sebagai ketakutan, tetapi sebagai peringatan bahwa kekuatan kegelapan selalu ada di sekitar kita, menunggu saatnya untuk bangkit kembali.